Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu pada pertemuan yang kedua dalam pembacaan kitab Syarah Manhajul Haqqi Manzumah fil Aqidati wal Akhlaq, kitab karya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala. Satu kitab yang menjelaskan tentang manzumah ataupun bait-bait syair berisi pembahasan tentang akidah dan akhlak yang diberi judul dengan Manhajul Haqq. Yang mana manzumah ini ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca muqaddimahnya, maka kita akan memulai membaca syarah dari kitab tersebut, ya. Dan di sini sebelum Syekh menyampaikan syarah, pada halaman kelima, penulis atau Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah taala membawakan manzumah tersebut secara lengkap, ya, yang berjumlah 65 bait syair. Namun kita di sini tidak akan membaca secara tersendiri manzumah ini, akan tetapi kita akan membaca secara langsung ini manzumah tersebut, bait-bait syair tersebut bersamaan dengan syarah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah taala. Maka kita langsung saja kepada halaman 11, ya, yaitu pada syarah manzumah, penjelasan manzumah tersebut dimulai dari manzumah ataupun bait yang pertama. Pada bait yang pertama ini Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala mengatakan, فَيَا سَائِلًا عَنْ مَنْهَجِ الْحَقِّ يَبْتَغِي سُلُوكَ طَرِيقِ الْقَوْمِ حَقًّا وَيَسْعَدُ. Wahai orang yang bertanya tentang manhajil haqqi, tentang jalan kebenaran, yabtaghi suluka tariqil qaumi haqqan, yang dia menginginkan, menghendaki, ya, ataupun mencari atau menghendaki untuk menempuh, meniti jalan kaum itu dengan sungguh-sungguh, wa yas'adu, dan dia ingin mendapatkan kebahagiaan, ya. Kata Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah taala, bada'a rahimahullahu hadhihi al-manzumata al-'azimata bihadha an-nida'i. Syekh rahimahullah memulai manzumah yang agungnya ini, ya, dengan seruan ini, yakni nida'an nasihil musyfiqil murabbi, yaitu seruannya orang yang tulus memberi nasihat, orang yang memiliki rasa kasih sayang, dan seorang murabbi, seorang pendidik yang menterbiah umat ini. Faqal faya sa'ilan an manhajil haqqi, maka beliau mengatakan dengan seruannya tadi, wahai orang yang bertanya tentang manhajil haqq, ya, ay ya man yuridu li nafsihi manhajil haqqi wat tariqal mustaqima والهدي القويم الذي تكون به نجاته وفلاحه وسعادته في الدنيا والآخرة. yakni wahai orang yang menginginkan untuk dirinya manhajal haqqi, jalan kebenaran, wat tariqal mustaqim, dan jalan yang lurus, wal hadiyal qawim, dan petunjuk yang lurus, alladzi takunu bihi najatuhu, yang dengan jalan tersebut akan ada keselamatan dia, wa falahuhu, keberuntungannya, wa sa'adatuhu fid dunya wal akhirah, dan kebahagiaannya di dunia dan di akhirat, ya. Dari paragraf ini kita mengetahui bahwasanya manzumah yang ditulis oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala ini ditujukan kepada orang-orang yang memang ingin mencari kebenaran, memang menginginkan ini manhajul haq tersebut, yang mana kita ketahui juga di sini bahwasanya manhajul haq yang dimaksud, jalan kebenaran dimaksud adalah jalan yang seandainya kita menempuhnya, maka kita akan mendapatkan keselamatan, keberuntungan, dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala mengatakan, fi hadza tashihun niyyati fi su'al wa huwa amrun tamassul hajatu ilaihi. Dalam bait ini terdapat tashihun niyyati fi su'al,
terdapat bimbingan untuk membenarkan niat. Ini apa? Mengoreksi ataupun membenarkan niat di dalam bertanya tentang kebenaran, ya. Wa huwa amrun tamassul hajatu ilaihi, dan ini merupakan perkara yang sangat-sangat dibutuhkan. Kenapa? Faminan nasi man la yuwaffaqu li salahin niyyati fi su'alihi. Karena di antara manusia ada yang tidak mendapatkan taufik untuk mendapatkan niat yang baik dalam pertanyaannya. Sebagian manusia tidak memiliki niat yang baik di dalam bertanya. Nah, apabila niat yang baik tidak dimiliki dalam bertanya, maka bagaimana dia akan mendapatkan kebaikan dengan pertanyaannya tersebut? Ya. Maka kita harus memiliki niat yang baik dalam bertanya, dan tentu saja yaitu dalam menuntut ilmu. Nah, wasalahuha ayyan yasailu bisu'alihi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dan baiknya niat itu adalah dengan dia meniatkan, atau dengan orang yang bertanya tersebut meniatkan dengan pertanyaannya itu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Wa ayyakuna fi sulukihi wa sayrihi ila rabbih tabaraka wa ta'ala ala siratin mustaqimin wa ala jaddatin sawiyah. Dan juga termasuk bagian dari niat yang baik adalah dia menginginkan agar dalam penitiannya dan perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala ini dia berada di atas jalan yang lurus, ya, di atas jadah sawiyah. Sirat mustaqim dan jadah sawiyah bisa kita artikan dengan pengertian yang sama, yaitu jalan yang lurus. Nah, jadi di sini penulis mengisyaratkan bahwa dalam kita menanyakan sesuatu ilmu atau kita menuntut ilmu, maka hendaknya memiliki niat yang baik. Dan beliau menyebutkan ada dua maksud dari niat yang baik disebut, yaitu mengangkat kebodohan dari diri sendiri, dan yang kedua adalah kita benar-benar mencari kebenaran tersebut untuk kita ikuti, untuk kita tempuh kebenaran tersebut, ya, dalam rangka kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan an manhajil haqqi. Al-manhaj huwa at-tariqul bayyinul wadhihu. Beliau mengatakan an manhajil haqqi, bertanya tentang jalan kebenaran. Apa yang dimaksud dengan manhaj? Al-manhaj huwa at-tariqul bayyinul wadhihu. Al-manhaj adalah jalan yang jelas lagi terang, ya. Jalan yang jelas, yang terang, ya. Itulah yang disebut dengan manhaj secara bahasa. Adapun manhajul haq yang dimaksud di sini, wa manhajul haqqi huwa as-sabilul ladzi ينبغي أن يسلكه المسلم والطريق التي يمضي عليها في عقيدته وعبادته وخلقه, yaitu jalan yang selayaknya seorang muslim itu menempuhnya dan jalan yang dia melaluinya di dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dan dalam khuluknya, dalam akhlaknya. Ini yang dimaksud dengan manhajul haq yang akan disampaikan oleh penulis di sini, yaitu jalan yang seharusnya ditempuh oleh seorang muslim di dalam dia berakidah, dalam dia beribadah, dan dalam dia berakhlak, ya. Hendaknya dia menempuh jalan tersebut, jalan yang lurus yang tadi akan menjadikan seseorang mendapatkan apa? Najah, falah, dan sa'adah, mendapatkan keselamatan, keberuntungan, dan kebahagiaan. Kemudian beliau mengatakan yabtaghi suluka tariqil qaumi haqqan wa yas'adu, yang mana dia bertanya tentang manhajul haq tersebut, ya, dalam keadaan dia yabtaghi, mencari atau menghendaki, menginginkan untuk menempuh jalan kaum itu dengan sungguh-sungguh, wa yas'adu, dan dia mendapatkan kebahagiaan. Yani yabtaghi bisu'alihi an manhajil haqqi hadainil amrayni, yaitu dengan soalnya dia, dengan pertanyaannya dia tadi tentang manhajul haq, maka dia mencari atau menghendaki hadainil amrayni, dua perkara ini. Yang dua perkara ini merupakan perkara yang sangat penting, yaitu apa? Suluka tariqil qaumi haqqan, dia menghendaki, yang pertama adalah untuk bisa meniti jalannya kaum itu dengan sungguh-sungguh, ya, meniti kaum yang terdahulu. Dan kaum yang dimaksud di sini nanti akan ada penjelasan, akan ada keterangan,
Yang dimaksud adalah jalannya Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Ini yang pertama, yaitu dia dalam bertanya tentang manhajul haq ini memiliki kehendak, memiliki niatan untuk meniti jalan kaum tersebut dengan sungguh-sungguh. Dan yang kedua, wa ayyas'ada fi dunyahu wa ukhrah. Dia memiliki kehendak, keinginan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, fajama'a bainal wasilati wal ghayati, sehingga dia pun memadukan antara wasilah, perantara, dan tujuan. Nah, qala Ibnul Qayyim rahimahullah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, fahahuna amrani, di sini ada dua perkara, yaitu perkara yang penting yang selayaknya difahami oleh setiap manusia dalam hidupnya. Ini tariqatun wa ghayatun, adanya tariqah dan ghayah, adanya jalan dan adanya tujuan. Fa tariqatu al-huda, dan jalannya adalah petunjuk, yaitu petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Wal ghayatu as-sa'adatu wal falah, sedangkan tujuannya adalah meraih kebahagiaan dan keberuntungan. Nah, di sini ada dua hal tersebut. Ini tariqah dan ghayah. Ada jalannya, ada tujuannya. Tujuannya adalah mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan, sedangkan jalannya adalah apa tadi? Al-huda, petunjuk dari Allah Ta'ala yang dibawa oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faman lam yasluk hadhihi at-tariqata lam yasil ila hadhil ghayati. Nah, ini yang penting, bahwasanya barang siapa yang tidak mau menempuh jalan ini, maka dia tidak akan sampai kepada tujuan itu. Di sini kita mendapatkan bahwasanya kebahagiaan dan keberuntungan itu hanya bisa ditempuh dengan jalan yang berupa petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian beliau menjelaskan tentang al-qaum yang dimaksud, atau tariqul qaum wa tariqil qaum, jalan kaum itu. Huwa tariqul mustaqimul ladzi la wijaja fihi. Jalan kaum itu yang dimaksud adalah jalan yang lurus, yang tidak ada beloknya sama sekali, tidak ada perbelokan sama sekali, tidak bengkok-bengkok sama sekali, ya, yaitu tariqun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi al-kiram, yaitu jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia. Nah, maka di sini kita mengetahui bahwasanya manhajul haqqi, jalan kebenaran yang akan membawa kita kepada keselamatan, keberuntungan dan kebahagiaan dunia dan di akhirat, yang seharusnya kita tempuh dalam akidah, ibadah dan akhlak kita, tidak lain dan tidak bukan adalah jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, فالمراد بالقوم هنا أي الكمل الذين وفقهم الله عز وجل للعناية بالخير علما وعملا فكانوا قدوة لمن بعدهم. Maka di sini kita mengetahui bahwasanya maksud, ya, al-murad yang dimaksud, yang diinginkan dengan al-qaum dalam bait syair tersebut adalah apa? Al-kummal, yaitu orang-orang yang sempurna, alladzina waffaqahumullah, yang Allah Ta'ala berikan taufik kepada mereka, lil inayati bil khairi, untuk memberikan perhatian kepada kebaikan, ilman wa amalan, baik secara ilmunya dan juga secara amalnya. Fakanu qudwatan liman ba'dahum, sehingga mereka itu menjadi qudwah, menjadi panutan dan teladan bagi orang-orang yang setelah mereka, ya. Baik, barangkali kita cukupkan dulu pembacaan kita pada pertemuan yang kedua dari pembacaan kitab Syarah Manhajul Haq ini. Tapi sebelum kita akhiri, kita ingin menuliskan beberapa pelajaran ataupun kesimpulan yang kita dapatkan dari apa yang tadi kita baca. Yang pertama adalah pentingnya memiliki niat yang baik dalam bertanya dan menuntut ilmu, ya, yaitu dengan kita memiliki niat sebagai berikut. Yang pertama adalah berniat untuk mengangkat kebodohan dari diri dan orang lain, dari diri sendiri dan orang lain. Sedangkan yang kedua, niat yang kedua adalah berniat untuk benar-benar meniti jalan kebenaran
dalam kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah dua niat yang harus kita miliki dalam bertanya, mencari ilmu, yaitu berniat untuk mengangkat kebodohan dari diri sendiri dan orang lain. Yang kedua adalah berniat untuk meniti jalan kebenaran dalam kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita belajar bukan hanya sekedar untuk wawasan, pengetahuan saja, tetapi benar-benar kita memiliki niat untuk meniti jalan kebenaran yang telah kita ketahui tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, dua hal penting. Ada dua hal penting, ya, yang harus kita ketahui. Nah, dalam ketika kita ini ingin mendapatkan sesuatu, maka ada dua hal penting yang harus kita ketahui, yaitu jalan. Pertama adalah wasilahnya atau perantara atau jalan yang benar yang bisa kita lalui untuk meraih tujuan. Dan yang kedua adalah tujuan, yaitu kebahagiaan yang hakiki. Dan tadi dikatakan oleh penulis bahwasanya kebahagiaan hakiki, ya, tidak bisa diraih kecuali dengan melalui jalan yang benar itu. Artinya kita nggak bisa meraih kebahagiaan yang hakiki kecuali dengan jalannya, dengan jalurnya. Tidak bisa kita mencari jalan yang lain selain itu. Nah, kemudian yang ketiga berkaitan dengan maksud dari manhajul haq tersebut. Maka manhaj, arti kata manhaj adalah jalan yang terang, yang jelas dan terang. Ya, sebagaimana tadi diterangkan, at-tariqul bayyinul wadih. Kemudian manhajul haq yang dimaksud dalam kitab kita ini, yaitu jalan kebenaran ini, ya, manhajul haq, yaitu jalan kebenaran ini adalah jalan yang menghantarkan kita kepada keselamatan, keberuntungan dan kebahagiaan dunia akhirat. Nah, kemudian yang kelima, artinya kalau kita ingin mendapatkan keselamatan, keberuntungan dan kebahagiaan dunia akhirat, kita harus meniti jalan kebenaran ini, manhajul haq ini. Nah, maka manhajul haq, ya, manhajul haq ini, jalan kebenaran ini adalah jalan yang harus ditempuh oleh seorang muslim dalam akidah, ibadah dan akhlak. Ya. Artinya tidak hanya sekedar untuk pengetahuan, tetapi benar-benar kita harus menempuh jalan hak atau manhajul haq tersebut. Dan manhajul haq ini sebuah jalan yang komprehensif, yaitu menyeluruh, baik dalam akidah, ibadah dan akhlak. Ya. Dalam semua lini kehidupan kita harus kita mengikuti manhajul haq tersebut. Kemudian apa yang dimaksud dengan manhajul haq ini? Manhajul haq itu sendiri sebenarnya, manhajul haq atau jalan kebenaran itu sebenarnya pada hakikatnya, ya, adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum. Nah, ini faedah yang terakhir kita tuliskan di sini, yaitu bahwasanya manhajul haq, jalan kebenaran yang harusnya kita tempuh dalam akidah, dalam ibadah dan akhlak, yang akan membawa keberuntungan kita, kebahagiaan dan keselamatan dan dunia dan di akhirat, ya, harus adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah jalan yang jelas dan terang. Tinggal kita saja mencari jalan tersebut, mencari tahu tentang jalan tersebut,
dan tidak sekali-kali meninggalkannya apabila kita sudah mendapatkan jalan tersebut. Ini beberapa pelajaran atau kesimpulan yang bisa kita tuliskan di sini, dan insya Allah kita akan lanjut pada pertemuan yang ketiga, melanjutkan syarah Manhajul Haq yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala. Kita akhiri, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.